Pemirsa, ratusan kantong berisi jenazah dan serpian pesawat dievakuasi tim gabungan pencarian Sriwijaya Air dan telah diserahkan kepada Rumah Sakit Polri dan KNKT. Tim pencarian masih mengalami kendala pencarian akibat cuaca. Tim gabungan berhasil mengumpulkan 141 kantong jenazah, 31 serpian kecil pesawat, dan 28 serpian besar pesawat, serta flight data recorder yang merupakan bagian dari black box. Proses pencarian masih terkendala cuaca dan dihentikan sementara waktu. Kemudian 31 kantong kecil yang berisi serpian pesawat dan potongan besar pesawat 28, dan tentunya flight director atau flight data recorder yang kemarin sudah kita temukan. Memang betul hambatan hari ini adalah faktor cuaca. Mudah-mudahan besok cuaca akan lebih mendukung dan berjalan lancar dalam pelaksanaan operasi SAR. Besok kegiatan kita tetap di area yang sama dengan melebarkan area untuk pencarian evakuasi korban sebagai prioritas dan serpian material dari pesawat, dan mungkin kita memperkecil untuk area-area yang sudah seperti CVR karena sudah ada pointers sebelumnya di area mana kira-kira akan ditemukan. Yang akan bermain dalam pelaksanaan itu adalah tetap sama. Untuk pelaksanaan pencarian CVR dilaksanakan oleh KN Barunajaya 4 yang besok bersama KNKT akan melaksanakan pencarian. Penyelaman untuk mencari cockpit voice recorder dihentikan sementara akibat cuaca buruk. Namun tim menurunkan alat ROV untuk mencari korban dan serpian pesawat di bawah laut. Tim SAR gabungan terus mencari satu bagian black box, yakni cockpit voice recorder CVR yang belum ditemukan. Namun pencarian cockpit voice recorder ini tidak dilakukan tim penyelam, melainkan dengan menggunakan alat remotely operated vehicle ROV. Basarnas menyebut penyelaman dihentikan sementara karena cuaca di perairan Kepulauan Seribu tidak memungkinkan untuk menerjunkan para penyelam akibat cuaca buruk yang terjadi di wilayah ini. Penyelaman akan kembali dilanjutkan esok hari. Operasi pencarian dan pertolongan dalam hal ini adalah penyelaman. Sehingga kami informasikan bahwa sejak pagi tadi sampai dengan saat ini karena cuaca masih belum kondusif, operasi khususnya yang difokuskan di bawah permukaan laut jadi masih belum dilaksanakan mengingat kondisi dan keamanan untuk faktor safety bagi penyelam. Sebelumnya salah satu bagian dari black box atau kotak hitam, yakni flight data recorder, ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. Black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat untuk menjalani proses pembersihan dan recovery agar dapat dilakukan pengunduhan data. Proses ini diperkirakan membutuhkan waktu 2 hingga 5 hari ke depan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini tim gabungan pencarian korban dan puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 menyisir lokasi jatuhnya pesawat. Selain menemukan puing pesawat, tim SAR juga menemukan sejumlah barang milik korban. Pencarian dan evakuasi korban serta puing-puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan oleh tim SAR gabungan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Personil Angkatan Laut yang berada di KRI Rigel hari ini telah mengangkat sejumlah puing pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu. Penyelam dari TNI Angkatan Laut mulai menyelam sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selain puing pesawat, penyelam juga menemukan KTP yang telah rusak dengan data tertulis warga Pontianak. Temuan pada tanggal 13 Januari, tim selam Kopasda TNI AL menemukan serpihan material pesawat serta KTP yang sudah terpotong, di mana di dalam di situ ada tertulis warga Pontianak, Kalimantan, dan yang berprofesi sebagai seorang guru. Nah ini nanti habis ini kita akan serahkan ke Basarnas, dan bisa dilihat di depan kita di sini banyak material-material pesawat yang masih kita terus ambil sampai dengan hari ini. Guru, Pak. Ya. Kemudian yang berikut pada tanggal 12 Januari ya
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sampai dengan hari ini, alhamdulillah penyelam baik dari Kopaska, penyelam dari Dislambair, Denjaka, Taifib, Marinir, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sejak siang tadi, penyelaman untuk sementara dihentikan karena KM Barunajaya akan melakukan pencarian dengan ROV sejak pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat besok. Sementara itu, penyelam Satbrimob dan Polairut Polda Metro Jaya berhasil menemukan SIM, paspor, dan sejumlah serpihan kecil yang diduga bagian dari turbin pesawat. Tim Liputan iNews melaporkan. Black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 bagian flight data recorder penerbangan berhasil ditemukan. Sementara bagian cockpit voice recorder masih dalam pencarian. Black box pesawat Sriwijaya Air SJ182 bagian flight data recorder penerbangan berhasil ditemukan. FDR ditemukan di sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu DKI Jakarta oleh tim penyelam TNI Angkatan Laut. Sementara bagian cockpit voice recorder masih dalam pencarian. Selasa kemarin, setelah dilakukan serah terima dari Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kepala Basarnas Bagus Purhito kepada Ketua KNKT Suryanto Cahyono, black box berisi flight data recorder langsung dikirim ke gedung KNKT Gambir, Jakarta Pusat. Tepat jam 14.00, Kepala Staf Angkatan Laut menyampaikan informasi kepada saya bahwa sesuai dengan perkiraan yang sudah ditentukan di wilayah yang sudah ditandai, telah ditemukan bagian dari flight data recorder jam 14.00. Selanjutnya, black box berisi FDR dibersihkan dan recovery untuk dapat dilakukan pengunduhan data. Flight data recorder merupakan bagian dari kotak hitam pesawat yang merekam data 25 jam terakhir perjalanan pesawat berupa ketinggian, kecepatan, hingga arah pesawat. Sementara black box berisi cockpit voice recorder yang esok hari pencariannya masih akan dilanjutkan, berisi rekaman, data percakapan pilot dan kopilot dengan pusat kendali di darat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komite Nasional Keselamatan Transportasi mulai memproses pengunduhan data dari flight data recorder pesawat Sriwijaya Air SJ182. Proses pengunduhan data FDR membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT mulai memproses pengunduhan data dari Flight Data Recorder FDR pesawat Sriwijaya Air SJ182. Data FDR terdapat pada bagian Crash Survivable Memory Unit CSMU yang merupakan memori dari kotak hitam yang tahan banting hingga benturan mencapai 250 gravitasi. CSMU tersebut juga tahan suhu hingga 1000 derajat sampai 1 jam. Untuk mengunduh data di dalam memori tersebut, KNKT perlu mengambil dan mengeluarkannya terlebih dahulu, kemudian dibersihkan dari kotoran utamanya dari garam. Pembersihan perlu dilakukan karena sebelumnya FDR terendam di laut. Pembersihan FDR tersebut menggunakan air suling, kemudian dilanjutkan menggunakan alkohol. Setelah proses pembersihan selesai, tim KNKT melakukan pengeringan terhadap black box FDR dengan oven khusus selama kurang lebih 8 jam. Setelah itu, barulah dilakukan proses pengunduhan data. Proses pengunduhan data dari flight data recorder Sriwijaya SJ182, di mana KNKT telah menerima Crash Survivable Memory Unit atau CSMU, pengunduhan data yaitu menghubungkan memory unit ini dengan unit flight data recorder yang masih bagus untuk diunduh datanya. Ini sama dengan kita mengunduh data dari suatu memory card atau dari suatu CD digunakan atau menggunakan player yang masih bagus. Proses pengunduhan datanya sendiri diperkirakan memakan waktu 2 jam apabila semuanya berjalan lancar. KNKT akan menganalisis data terakhir yang terekam di FDR pesawat tersebut apakah berkualitas baik atau tidak. KNKT juga akan menyampaikan secara garis besar data yang ada di dalam FDR setelah selesai mengunduh dan menganalisanya.
Setelah diidentifikasi jenazah Fadli Satrianto, korban pesawat Sriwijaya Air SJ182, pihak keluarga langsung mengirimkan perwakilan ke Jakarta. Keluarga Fadli Satrianto akan mengambil jenazah korban hari ini. Jenazah Fadli Satrianto, ekstra kru Sriwijaya Air SJ182 telah teridentifikasi. Keluarga akan membawa jenazah ke Surabaya. Sebetulnya keluarga Fadli diminta ke Jakarta untuk mengurus prosesi pemulangan jenazah ke Surabaya. Namun pihak keluarga memberi mandat ke saudara di Jakarta serta rekan seprofesi Fadli. Pagi tadi kami diminta ke sana, tetapi kami memberikan mandat kepada kepada orang yang kami percayai. Ponakan kami di sana namanya Ivan Lolita, dan satu lagi mandatnya adalah kepada Imung, yaitu temannya sesama profesi sebagai pilot. Sementara di Denpasar, tim Disaster Victim Identification Polda Bali mendatangi kediaman Z Wadu Nilu Sudarni, orang tua dari Mia Tersetiani Wadu, pramugari Sriwijaya Air SJ182 di Renon, Denpasar, Bali. Kedatangan mereka untuk mengambil sampel DNA kedua orang tua korban guna pencocokan dan identifikasi korban. Tim psikologi dari Polda Bali juga turut hadir untuk memberikan konseling, trauma healing, dan memastikan kondisi fisik dan psikis keluarga tetap baik. Tim psikologi hadir di sini, di keluarga duka, tentu support rasa duka yang mendalam. Orang tua apalagi yang sampai saat ini kesusahan, kecemasan, mengkhawatirkan berita-berita yang harus update berita dari korban. Kami hadir untuk melakukan trauma healing, konseling, dan memastikan kondisi baik fisik maupun psikisnya tetap baik. Selanjutnya, sampel DNA yang diambil akan diserahkan kepada pihak maskapai Sriwijaya Air untuk diserahkan ke Pusdokes Polri guna proses identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Denpasar, Bali, Sony Hermawan dan Indira Ari, iNews melaporkan. Dua anggota DPRD Mamuju terlibat kericuhan saat rapat pembahasan Pilkades digelar. iNews Pagi akan segera kembali. Rapat dengar pendapat antara anggota DPRD Kabupaten Mamuju dengan Dinas Pemerintahan Desa di Mamuju, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat anggota DPRD dari fraksi Hanura dan PAN saling bersitegang. Aksi baku pukul antar sesama anggota DPR Kabupaten Mamuju ini nyaris terjadi saat rapat membahas rencana pemilihan kepala desa berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Mamuju Rabu siang. Keributan mulai terjadi saat anggota DPRD Mamuju dari fraksi Hanura menjelaskan fungsi legislatif dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Tak setuju dengan penjelasan anggota DPRD tersebut, anggota DPRD lainnya spontan emosi dan mengamuk di dalam ruang rapat. Untuk menghindari bentrokan fisik, beberapa anggota DPRD lainnya melerai kedua pihak yang berseteru. Fraksi PAN, fraksi Karya Perjuangan Sejahtera maupun fraksi Hanura untuk memberikan pandangannya terkait proses Pilkades, di mana pada saat Pak Mercy Parasan fraksi Hanura menyampaikan bahwa Permendagri 72 tahun 2020 adalah di pasal 5 adalah hak kewenangan bupati dan wakil bupati untuk melaksanakan pemilihan kepala desa, dan lantas pada saat itu terjadi kekacauan. Akibat keributan yang terjadi, rapat terpaksa dihentikan, sementara pembahasan mengenai mekanisme pemilihan kepala desa untuk sementara ditunda. Dari Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, iNews melaporkan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Arief Budiman diberhentikan akibat kasus pemberhentian Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. DKPP memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari dari putusan dibacakan. Putusan itu dibacakan dalam sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP dan disiarkan secara daring.
Dalam putusan, DKPP juga mengabulkan pengaduan dari pengadu sebagian. Kemudian memerintahkan KPU untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari dari putusan dibacakan. DKPP pun memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Memutuskan 1. Mengabulkan pengaduan pengadu untuk sebagian. 2. Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kepada Teradu Arif Budiman selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sejak putusan ini dibacakan. 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. 4. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini. Istana menyerahkan nama calon Kapolri pilihan Jokowi kepada DPR. Nama Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi calon tunggal untuk menggantikan Kapolri Jenderal Idham Aziz. Presiden Joko Widodo secara resmi telah menyerahkan nama calon Kapolri. Presiden Joko Widodo memilih Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Idham Aziz. Selasa siang, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mendatangi gedung DPR RI untuk mengantarkan surat Presiden terkait usulan nama calon pengganti Kapolri ini. Supres dari Presiden Joko Widodo tersebut diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani secara tertutup di Gedung Nusantara 3 DPR RI. DPR akan menjalankan proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku, dan kita akan dapat segera mengetahui apakah Kapolri yang diusulkan oleh Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR. Karena itu, pada hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa surpres telah kami terima dari Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal, yaitu Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim di Polri. Uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri rencananya akan digelar pada Selasa pekan depan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Komjen Listio Sigit Prabowo menjadi calon tunggal untuk menggantikan Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz. Pihak Istana telah menyerahkan nama Jenderal Bintang 3 itu ke DPR. Komjen Listio Sigit Prabowo saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri sejak 2019. Tahun 2016 hingga 2018, Listio menjabat sebagai Kapolda Banten. Sebelum menjabat Kapolda, Listio sempat menjadi ajudan Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Dan tahun 2013 hingga 2014 menjabat sebagai Direskrimum Polda Sulawesi Tenggara. Menolak dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa John K., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menunda persidangan selama seminggu. Tim kuasa hukum meminta hakim membebaskan John K. dari dakwaan karena John K. dinilai tidak terlibat dalam kasus penyerangan yang menewaskan seorang pria berinisial ER. Sidang dengan terdakwa John Refra alias John K. digelar secara virtual. Dalam surat dakwaan, John K. dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Dakwaan yang dimenjerat John K. ini ditolak oleh tim kuasa hukum John K. sehingga sidang ditunda 1 minggu untuk diberi waktu tim kuasa hukum menyiapkan nota penolakan. Datang ke persidangan bukan untuk mencari menang. Jadi kami himbau kepada jaksa penuntut umum datang ke pengadilan bukan untuk menang saja. Sama seperti kami bukan untuk menang, tapi untuk membuka keadilan. Membuka keadilan seterang-terangnya. Karena apa? Dalam perkara pidana itu harus bukti itu harus
Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama di Indonesia yang menerima vaksin COVID-19. Ainus Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya.